Asatid, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Majelis Ta'lim Al-Bahjah Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Mahdar Al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, baik yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan via streaming, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita nggak bisa duduk bareng di Majelis Al-Bahjah di Gang Yusuf, akan tetapi dengan teknologi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk umat manusia saat ini, kita bisa tetap melanjutkan pengajian via streaming. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya tidak berkurang. Amin. Karena ada uzur. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan fil madinati agwam, fil madinati agwamun, ma gata'na wadiyan wala salakna tarigan illa wa kanu ma'ana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngomong ke sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, fil madinati agwam, di kota Madinah ya Rasulullah ada sekelompok, kata sahabat ngomong kepada Rasul, Rasul SAW ngomong kepada sahabat, fil madinati agwam, kata Rasulullah, di Madinah ada agwam, ada sekelompok orang yang ma salakna tarigan wala gata'na wadiyan illa wa kanu ma'ana. Tidaklah kita ini sekarang nih, tidaklah kita lewati satu tempat, tidaklah kita lewati satu lembah, kecuali yang di Madinah itu yang nggak ikut bareng kita, yang di Madinah dapat pahalanya sama kayak kita. Sahabat nanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Kok enak banget, kita capek-capek jalan jauh-jauh nih. Mereka cuma di Madinah, nggak kemana-mana, tapi dapat pahala sama dengan kita. Kata Rasulullah SAW, habasahumul udhur. Mereka adalah orang-orang yang pengen hadir. Mereka orang yang pengen ikut sama kita, tapi ada udhur, akhirnya jadi nggak bisa ikut, mereka nggak bisa hadir. Nah, begitu juga saat ini ketika di masa pandemi seperti ini, ketika syariat mengharuskan kita untuk ikhtiar, sementara nggak kumpul-kumpul dulu, maka ini termasuk udzur daripada udzur syar'i. Nah, jangan sedih. Yang biasanya bisa ngaji, ya kalau ada kesedihan itu wajar, berarti itu tanda kecintaan kita kepada majelis ilmu. Itu wajar, itu baik. Akan tetapi kita nggak perlu larut dalam kesedihan karena ada ada alternatifnya, sehingga meskipun kita tidak bisa ngaji bertemu secara langsung, insya Allah termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW, fil madinati agwamun, di Madinah ada sekelompok orang yang mendapatkan pahala meskipun nggak bareng kita mereka karena ada udzur. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Ngaji via online, tapi pahalanya seperti berkumpul bersama-sama. Yang penting diniatkan, dipasang hatinya. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Kemarin panjang lebar kita bahas masih tafsir suratul Fatihah. Dalam pengajian bulanan kita ini membahas tentang tafsir surat-surat pendek. Kita masih dalam tafsir suratul Fatihah. Setelah kemarin kita panjang lebar bahas tentang ta'awud, hukum-hukumnya, maknanya, begitu pula basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hukum-hukum dan maknanya. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada tafsir suratul Fatihah. Surat Fatihah sendiri yang kita kenal dengan suratul Fatihah, yang artinya pembukaan, diambil dari kata-kata fataha yaftahu, fathan, fahiya fatihah, pembuka. Surat Fatihah ini yang kita tahu kan namanya apa? Al-Fatihah. Tapi ternyata surat Fatihah punya banyak makna, punya banyak nama. Punya banyak nama. Di sini aja yang disebutin sama ulama, sama Syekh Al-Allamah Abdullah Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Harari rahimahullah rahmatullah barak. Di sini aja ada 20 nama buat surat Fatihah. Kita tahunya Fatihah doang. Ternyata Fatihah punya nama lain ada 20. Nah, ulama mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Biasanya sesuatu yang mulia itu namanya banyak. Namanya banyak. Al-Quran. Al-Quran namanya banyak, bukan Al-Quran doang. Al-Quran punya nama apa? Asy-Syifa. Al-Quran punya nama juga Al-Kitab. Al-Quran punya banyak nama Al-Quran. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran sehingga dia punya banyak nama.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Nama Nabi banyak. Asma ar-Rasul di dalam Dalailul Khairat itu disebutkan nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, kemudian Asy-Syafiq. Banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang punya nama itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik, banyak nama Allah. Yang kita tahu yang populer 99, lebih dari itu masih banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan daripada yang punya nama tersebut. Itu umumnya seperti itu. Termasuk Al-Fatihah. Yang kita tahu namanya Al-Fatihah doang, tapi ternyata ada banyak nama Al-Fatihah. Di antaranya tadi itu Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Karena dia memang pembuka. Begitu kita buka mushaf, yang pertama kita baca surat apa? Fatihah. Makanya dinamakan Al-Fatihah karena dia pembuka daripada Al-Quran. Walaupun bukan ayat pertama yang turun ya. Pembuka ini maksudnya bukan berarti dia ayat pertama yang turun. Ayat pertama yang turun itu menurut pendapat yang paling kuat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang turun. Tapi ketika kita buka mushaf, ketika kita buka Al-Quran, kalau mau urutan Al-Quran setelah dia sempurna turun, maka surat pertama adalah surat Fatihah. Makanya dinamakan Al-Fatihah, pembuka. Nah, Al-Fatihah juga dinamakan dengan surat Al-Kanz. Surat Al-Kanz. Kanz ini artinya apa? Harta karun. Nah, karena surat Al-Fatihah itu diambil dari nazalat min kanzi tahtal arsh. Harta karun yang adanya di bawah arsh. Makanya surat harta karun yang memang Allah berikan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak nama-nama Fatihah. Namanya termasuk Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, surat yang cukup. Selain dia mencukupi daripada permintaan hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mencukupi untuk seseorang sholat. Kalau dia udah baca Fatihah walaupun nggak baca surat lain, sholatnya sah apa kagak? Sah. Makanya dinamakan Al-Kafiyah, mencukupi. Termasuk nama Fatihah apa? Asy-Syafiyah. Suratul Syifa. Al-Fatihah itu termasuk dinamakan Suratul Syifa. Karena ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya syifaun min kulli da." Fatihah itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Al-Fatihah. Makanya kita diajarin sama guru-guru kita, sama orang-orang soleh, biasanya kalau ada yang sakit tolong mintain baca Fatihah. Buat fulan sakit, kurang sehat, buat fulan pengen ngelahirin, buat fulan. Kenapa? Suratul Syifa. Fatihah itu suratul Syifa. Ada kesembuhan di situ berkatnya suratul Fatihah. Bahkan ketika kita baca Fatihah pun nahna asyaddun nas hajatan ila syifa. Kita orang yang paling butuh untuk syifa, untuk pengobatan tersebut. Untuk zahir kita, untuk batin kita ini penyakitnya penuh. Kita sangat membutuhkan syifa lil galb, kesembuhan untuk hati kita. Makanya kalau baca Fatihah diniatkan juga biniat syifa al gulub, supaya hati kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati. Naam. Termasuk Fatihah itu punya nama As-Sab'ul Mathani. Min As-Sab'ul Mathani wal Qur'anil Azim. As-Sab'ul Mathani. Itu nama Fatihah. Termasuk Fatihah itu namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran. Termasuk Fatihah punya nama Suratul Nur, karena di situ ada cahaya yang Allah titipkan dalam suratul Fatihah. Termasuk Suratul Ruqyah. Karena orang kalau Ruqyah salah satu yang dibaca adalah Fatihah. Termasuk Al-Fatihah itu dinamakan Suratul Hamd, karena di dalamnya ada pujian, syukur dan syukur kepada Allah. Termasuk Fatihah dinamakan Suratul Du'a. Ini nggak pernah kita dengar nih nama Fatihah Suratul Du'a. Ayo kita sama-sama kita bacakan Suratul Du'a. Kadang baca tuh. Kita sekarang udah ngaji tahu jadinya. Termasuk Fatihah Suratul Du'a. Kenapa? Karena di dalamnya ada dua. Ada doa, ihdinas siratal, minta ditunjukkan ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi dinamakan suratul Du'a.
Nah, termasuk dinamakan surah ta'limil mas'alah, surat yang mengajarkan doa, karena di dalamnya kita diajarin sama Allah doa, ihdinas siratal mustaqim. Nah, termasuk dinamakan suratul munajah. Nah, suratul munajah, karena di dalamnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Termasuk Fatihah dinamakan suratul tafwidh, menyerahkan, surat yang isinya menyerahkan. Karena kita itu berserah diri sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Rabb. Tafwidh, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk suratus shalah. Fatihah dinamakan suratus shalah. Ada banyak dah. Nama-nama Fatihah itu banyak. Itu tadi sebagian daripada nama-nama suratul Fatihah yang kita sebutkan. Nah, intinya kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ini menunjukkan kemuliaan yang memiliki nama itu tadi. Rasulullah namanya banyak karena memang kemuliaan Rasulullah. Allah punya banyak nama, Asmaul Husna, karena itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Qur'an punya nama banyak, termasuk Al-Fatihah punya nama banyak, karena ini adalah salah satu surat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, dan Fatihah ini punya banyak keutamaan. Makanya nggak heran. Orang-orang soleh ini ngajak kita sering-sering baca Fatihah. Dikit-dikit Fatihah. Habis sholat, Fatihah Allah tuqabbalus shalah wa du'a yahtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa fi sirril Fatihah. Baca Fatihah. Orang sakit ngajak baca Fatihah. Mau khitbah, mau lamaran, ngajak baca Fatihah. Habis akad nikah, baca Fatihah. Ratib berapa kali tuh baca Fatihah? Ratibul atos Fatihahnya berapa kali? Ratib hadat Fatihahnya berapa kali? Hampir semua wirid pasti ada Fatihahnya. Karena memang banyak keutamaannya Fatihah, luar biasa. Fatihah ini surat yang memang banyak mengandung asrar, banyak mengandung rahasia-rahasia, banyak mengandung keutamaan. Di antaranya dari sekian banyak keutamaan Fatihah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya dari sahabat Abi Sa'id Ibn Al-Mu'alla mengatakan, aku sedang dalam keadaan sholat di masjid, kemudian aku dipanggil oleh Rasul SAW. Aku lagi dalam sholat nih, dipanggil sama Nabi. Aku nggak jawab katanya karena aku lagi sholat. Akhirnya setelah selesai sholat, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Rasulullah minta maaf, tadi saya lagi sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alam yaqulillah istajibu lillah wa lirrasul idza da'akum. Ente ngaku ente lagi sholat, ente nggak jawab panggilan aneh. Bukannya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau Allah atau Nabi manggil kalian, buru-buru tuh jawab. Makanya dari sini, dari hadis ini, ulama ngambil kesimpulan, kita kalau lagi sholat, la yasluh fiha syai' min kalamil adami. Orang lagi sholat ngomong, batal nggak sholatnya? Batal. Nggak boleh orang ngomong lagi sholat. Ya, ngajak ngomong makhluk, ngajak ngomong manusia nggak boleh, karena kita lagi sholat, lagi bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sama Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Kalau ada orang lagi sholat dipanggil sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak batal sholatnya. Karena dalam sholat itu nggak ada khitab, kita nggak berbicara kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan sholat kita nggak sah kalau kita nggak berkhitab kepada Rasulullah. Tahiyat akhir itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis syahud. Itu wajib nggak baca itu? Kita kalau nggak berkhitab sama Rasulullah SAW nggak sah sholat kita. Makanya orang dalam sholat itu nggak ngomong batal sholatnya, kecuali ngomong sama Rasulullah SAW. Nah, kalau ngomong sama Rasulullah SAW, walaupun pertengahan sholat, jawab panggilan Rasulullah, nggak batal. Nah, karena firman Allah Ta'ala, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum. Naam. Nah, kemudian Rasulullah ngomong, setelah itu Rasulullah bilang sama sahabat tadi, lawa'allimannaka surah hiya a'zam suwar fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Wahai sahabat, aku akan mengajarkan kepadamu. Lawa'allimannak, ada taukid di situ, ada penekanan. Bukan sekedar ngomong aku akan mengajarkan, enggak. Sungguh betul-betul aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang mana surat tersebut a'zam suwar fil Qur'an. Dia adalah surat yang paling agung, yang paling hebat yang ada dalam Al-Quran. Sebelum kamu keluar masjid, aku mau ajarin itu.
Akhirnya ketika sahabat itu mau keluar masjid, ya Rasulullah, tadi apa surat yang mau kamu ajarkan? Kata sahabat tadi, Gala alhamdulillah rabbil alamin hiya sab'ul ma'thani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Surat yang paling agung yang ada dalam Al-Qur'an, itu adalah alhamdulillah rabbil alamin sampai akhir ayat suratul Fatihah. Jadi Nabi sendiri yang menyebut. Mau tahu kamu, surat yang paling agung di Al-Qur'an apa? Yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat, suratul Fatihah. Hanya nggak heran. Orang-orang saleh itu ngajarin dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Surat paling agung dalam Al-Quran. A'zam suar fil Quran. Ada hadis fil Bukhari. Nah. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithl ummil Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya magsumah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Allah diriwayatkan dalam oleh Imam Tirmidzi dan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithal ummil Quran." Enggak ada di kitab manapun, mau Taurat kek, mau Injil kek, enggak, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menurunkan satu surat pun seperti Al-Qur'an. Wahai sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulangi bacanya. Karena setiap rakaat kita ngulang-ulang baca Al-Fatihah. Segeblek-gebleknya orang Islam, semalas-malasnya, dia harus baca Fatihah sehari semalam berapa kali? Separah-parahnya 17 kali. Karena setiap rakaat wajib baca Fatihah. Karena dia sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulangi. Dan ada potongan hadis qudsi, wahya maqsuma baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Al-Fatihah ini kata Allah taala dibagi antara untukku dan untuk hambaku. Dan kalau sudah baca Fatihah, wa li 'abdi ma sa'al, terserah hambaku meminta apa. Allahu akbar. Nah, enggak heran. Sekarang makin enggak heran kita kenapa orang-orang saleh dikit-dikit ngajak kita baca Fatihah. Wa li 'abdi ma sa'al. Pada baca Fatihah, terserah hambaku meminta apa, akan diberikan untuk dia. Nah. Wa minha maruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, alhamdulillah rabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab sab'ul mathani. Nabi mengatakan Al-Fatihah ini adalah ummul Quran dan juga ummul kitab, induknya Al-Quran, induknya kitab. La ilaha illallah. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW ketika itu Jibril alaihissalam sedang duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian mendengar sesuatu yang gemuruh dari atasnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Kata Sayyidina Jibril, "Hadza babun minas sama' futiha al-yawm wa lam yuftah qattu illa al-yawm." Fa nazala minhu malak. Kata Sayyidina Jibril, ini pintu langit nih hari ini terbuka. Dan pintu langit yang kebuka nih hari ini pintu langit khusus yang enggak pernah kebuka sebelum-belumnya. Turun malaikat. Dan malaikat yang turun pun kata malaikat Jibril ini malaikat yang enggak pernah turun sebelumnya. Khusus spesial benar. Nah, kemudian fasallam, kemudian malaikat itu mengucapkan salam. Wa qala, dia mengatakan, absyir binurain utitahuma wa lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah lan tuqra biharfin minha illa u'titah. Naam. Terimalah kabar gembira, kata malaikat tersebut. Terimalah kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binurain, kamu mendapatkan 2 cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Kamu dikasih 2 cahaya ini dan tidak ada satu nabi pun sebelummu yang mendapatkan 2 cahaya ini. Apa 2 cahaya tersebut? Yang pertama Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, khawatim surat Al-Baqarah, penutupan surat Al-Baqarah. Makanya kita sama salafun saleh di wirid-wirid itu diajarin tuh di Ratibul Attas, diajarin ghufranaka rabbana wa ilaikal
Masih dari sebelumnya amana rasulul bima unzila ilaihim rabbi wal minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhir ayat. Ada khawatim suratul Baqarah. Ini dua, yang satu ayat Al-Fatihah dan satu lagi khawatim suratul Baqarah. Dua cahaya ini kata malaikat tersebut tidak pernah diberikan ke nabi siapapun kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lan taqra biharfin minha illa u'titah. Kamu tidaklah baca huruf-huruf yang ada daripada surat tersebut, dua cahaya tersebut, kecuali kau akan diberikan oleh Allah apapun yang kau inginkan. Allah. Naam. Jelas ya? Makanya nggak heran para salafun saleh, ulama-ulama terdahulu ngajarin kita apa-apa baca Fatihah. Apa-apa baca Fatihah. Apalagi kalau yang baca orang soleh, lebih mujarrab lagi. Karena keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang bacaannya sama, tapi yang baca orangnya beda. Wah, hasilnya beda tuh kadang. Fatihah sama-sama Fatihahnya, tapi yang baca Habib Ahmad sama yang baca yang lain belum tentu sama. Belum tentu sama. Nah, al-fawaid biqadril aqaid. Faedah yang didapatkan tergantung seberapa besar keyakinan yang ditancapkan dalam hatinya. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi inilah sekelumit daripada keutamaan suratul Fatihah. Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Wali abdi masa'al. Wali abdi masa'al. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah hambaku meminta apa, terserah. Hiya maksumah baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Surat yang memang betul-betul tidak pernah diberikan seperti surat itu kepada nabi manapun sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita sekarang lanjut masuk ke tafsir daripada surat Fatihahnya. Setelah menjelaskan fadilah, keutamaan daripada surat Fatihah, kita lanjut ke tafsir daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemarin udah ta'awud bukan termasuk Al-Quran nggak ta'awud? Hah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim masuk dalam surat Fatihah nggak? Nggak termasuk Al-Quran. Tapi perintah untuk berta'awud ada dalam Al-Quran. Wa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah bahas basmalah kemarin panjang lebar gitu udah bahas. Nah, sekarang kita masuk ke alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.